Perkenalkan, saya Muhammad Rizaldi Kurniawan dengan nomor NIM 2190302198 dari kelas C1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan buku kerja ke-10 dan 11, yaitu dimulai dari buku kerja 10, identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Untuk elemen pertamanya, identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal, lalu kriteria unjuk kerjanya, alasan kebutuhan modal usaha baru. Di sini saya memilih tantangan cash flow dan siklus pengembangan produk yang panjang. Lalu untuk kriteria selanjutnya, sumber-sumber modal personal. Batasan variabel yang saya pilih yaitu sumber bootstrapping, yaitu menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya, atau cara apapun yang diperlukan. Lalu untuk potensi peningkatan pendana, di sini potensi peningkatan pendana dapat mencakupi saya memilih personal fund atau dana pribadi dan creative sources atau sumber-sumber kreatif. Lalu elemen yang kedua, sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Untuk kriteria kerjanya business angel diidentifikasi. Sini saya memilih mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Lalu kriteria selanjutnya jenis venture capital. Untuk jenis venture capital dapat mencakupi saya memilih berdasarkan kepemilikan, yaitu dengan poin private venture capital company, public venture capital company, dan bank affiliate venture company. Lalu untuk kriteria initial public offering diidentifikasi. Manfaat dari IPO ini saya memilih pengakuan investor dan perubahan modal. Lalu elemen ketiga, identifikasi pembiayaan pinjaman. Bank komersial diidentifikasi. Saya memilih secara historis bank umum belum dipandang sebagai sumber pendanaan praktis untuk perusahaan pemula. Sentimen ini bukan ketukan melawan bank, hanya saja bank-bank itu berisiko buruk dan pembiayaan usaha startup adalah bisnis yang berisiko. Lalu juga saya memilih bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan raca yang sehat. Selanjutnya SBA Guaranteed Loan diidentifikasi. SBA Guaranteed Loan memiliki karakteristik. Yang pertama, pinjaman tersebut untuk usaha kecil yang tidak dapat memperoleh kredit di tempat lain. Lalu ada program SBA yang paling terkenal tersedia untuk usaha kecil. Lalu hampir semua usaha kecil memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman tanpa jaminan SBA. Dan terakhir, jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Untuk kriteria selanjutnya, sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasi. Sumber-sumber pinjaman lain dapat mencakupi teman dan keluarga, kartu kredit, dan itu sebaiknya digunakan secukupnya. Jaringan langganan peer-to-peer, organisasi yang meminjamkan uang ke kelompok. Lalu untuk poin berikutnya, identifikasi sumber-sumber kreatif, pembiayaan, dan modal. Kriteria pertama ada leasing atau sewa. Leasing atau sewa memiliki karakteristik. Sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Lalu keuntungan utama dari leasing adalah memungkinkan perusahaan mengakuisisi penggunaan aset dengan uang muka sangat sedikit atau tidak sama sekali. Selanjutnya, sebagian besar sewa menggunakan uang muka sederhana dan pembayaran bulanan selama masa sewa. Pada akhir sewa peralatan, usaha baru ini biasanya memiliki pilihan untuk berhenti menggunakan peralatan tersebut, membelinya untuk nilai pasar wajar, atau memperbarui sewa guna usaha. Dan poin terakhir, leasing hampir selalu lebih mahal daripada membayar uang tunai untuk barang. Jadi kebanyakan pengusaha menganggap leasing sebagai alternatif untuk ekuitas atau pembiayaan hutang. Lalu untuk kriteria selanjutnya, SBIR atau Small Business Innovation Research dan STTR Small Business Technology Transfer Grant Program diidentifikasi. SBIR dan STTR memiliki karakteristik. Yang pertama, program ini memberikan hibah tunai kepada pengusaha yang mengerjakan proyek di area tertentu. Program SBIR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan.
SBIR adalah program 3 fase yang berarti bahwa pengusaha yang memenuhi syarat memiliki potensi untuk menerima lebih dari satu hibah atau mendanai proposal tertentu. Program STTR mensyaratkan partisipasi peneliti yang bekerja di universitas atau institusi penelitian lainnya. Untuk buku kerja selanjutnya, identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Unit usahanya di bisnis produk pakaian, produk atau jasanya bergerak di bidang perdagangan atau trade center. Untuk langkah pertama, identifikasi peluang pemasaran, kriteria kinerja. Poin 1.1, informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran. Ini dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Untuk hasil rekamannya, informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi. Sini saya memilih informasi pasar komparatif, yaitu apakah kita mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Lalu saya juga memilih kinerja pesaing, kebutuhan pelanggan, tren dan perkembangan pasar, profitabilitas, dan angka penjualan. Lalu untuk jenis pemasarannya, di sini saya memilih pemasaran langsung, pemasaran barang, dan pemasaran jarak jauh. Untuk poin 1.2, potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis. Diteliti untuk masuk, membentuk, atau mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Untuk hasil rekamannya, potensi pasar baru dapat mencakupi, saya memilih e-commerce dan pasar ekspor. Untuk kontribusi pada bisnis, di sini saya memilih berpengaruh pada volume penjualan, pertumbuhan, dan profitabilitas. Untuk kriteria yang poin 1.3, pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif, diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial. Untuk hasil rekamannya, pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif dapat mencakupi, saya memilih functional approach, yaitu penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penanggungan risiko, standarisasi, pengumpulan informasi pasar. Dan saya juga memilih total system approach, yaitu melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Untuk elemen yang kedua, investasi peluang pemasaran, kriteria kerja 2.1, peluang pemasaran, identifikasi kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Untuk hasil rekamannya, peluang pemasaran dapat mencakupi, saya memilih penetrasi pasar atau menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap memulai usaha. Lalu saya juga memilih pengembangan pasar, yaitu menjual kepada pelanggan baru, bisa menjadi pelanggan baru di luar negeri atau pelanggan baru di segmen baru. Kriteria 2.2, hasil evaluasi peluang diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Untuk hasil rekamannya, hasil evaluasi peluang dapat mencakupi desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya, lalu daya tahan baku produk, dan saya juga memilih bisa diandalkan kinerja produk seperti yang diharapkan pada kondisi operasi normal. Lalu saya juga memilih daya guna yang bisa diterima, kemudahan dan biaya pemeliharaan yang rendah, standarisasi, kemudahan untuk diproduksi dan diproses. Untuk kriteria 2.3, kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran. Ini dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya manfaat, risiko, dan peluang. Untuk hasil rekamannya, di sini saya memilih biaya, manfaat, risiko, dan peluang. Untuk kriteria 2.4, kemungkinan strategi pesaing potensial. Ini diidentifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Strategi pesaing dapat mencakupi pemotongan harga dan kupon. Lalu poin 2.5, ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusinya bagi bisnis. Ranking peluang pemasaran dapat mencakupi, di sini saya memilih top ranking topik dan seasonal topik. Lalu untuk poin ketiga, evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini.
Kriteria kerja 3.1, perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak. Perubahan yang diperlukan dapat mencakupi, saya memilih perencanaan proyek pemasaran, infrastruktur teknologi pemasaran, data pemasaran, dan analisis. Untuk kriteria kerja 3.2, perubahan organisasi untuk layanan basis pelanggan yang meningkat atau berbeda termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Hasil rekamannya, perubahan organisasi dapat mencakupi, saya memilih struktur organisasi berorientasi pelanggan dan struktur organisasi berorientasi pasar atau wilayah. Untuk kriteria kerja 3.3, perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Hasil rekaman perkiraan kebutuhan sumber daya. Di sini saya memilih staf tambahan, biaya produksi, biaya promosi, penelitian dan pengembangan, lalu pelatihan staf. Untuk kriteria kerja 3.4, komunikasi kelayakan membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Hasil rekamannya, komunikasi kelayakan saya memilih staf keuangan, staf sumber daya manusia, tenaga pemasaran, dan pemilik.